Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Rekan-rekan media telah meluangkan waktu untuk hadir pada konferensi pers hari ini. Perkenalkan, saya Amelia Fedora, mewakili M. Sugilo, SHMH CLA, Ibu Yuvina Ariestanti, SHMH, serta klien kami Giovanni Surya Saputra yang dikenal sebagai DJ Panda. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yuvina Ariestanti untuk menyampaikan pernyataan dan memulai rangkaian konferensi pers pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media yang sudah menyempatkan hadir hari ini dan juga seluruh lapisan masyarakat yang sudah mengikuti, mengawal dan juga memberikan atensi yang luar biasa besar terhadap kasus ini. Perkenalkan, saya Yuvina Ariestanti selaku Vice Managing Partner Ansugilo bersama rekan saya Michael Sugijanto selaku kuasa hukum dari saudara Giovanni Surya Saputra atau yang biasa dikenal dengan DJ Panda. Teman-teman, hari ini, sore ini kami bermaksud menyampaikan beberapa statement yang akan saya awali terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan rekan dan klien saya. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada rekan-rekan media atas sikap kami yang selama ini memilih untuk bungkam. Ya, kami terpaksa bungkam karena kami menghindari hal-hal yang tidak perlu, apalagi nanti sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mana itu nanti akan memperkeruh keadaan dan juga akan menjauhkan kami dari tujuan utama kami untuk mencapai sebuah perdamaian. Yang kedua, perlu diketahui teman-teman, kami mengundang teman-teman wartawan ke sini hari ini itu merupakan pure inisiatif daripada klien kami. Setelah lama bungkam, akhirnya beliau memutuskan untuk berbicara secara terbuka, menyampaikan permohonan maafnya dan juga keinginan terdalamnya untuk berdamai dengan saudari Erika Karlina. Yang ketiga, karena klien kami ini merupakan seorang DJ, backgroundnya DJ, sehingga beliaunya ini kurang mahir ya untuk berbicara di depan umum, apalagi dengan bahasa-bahasa yang formal. Jadi izinkanlah klien kami menyampaikan curahan hatinya dengan bantuan secari kertas. Silahkan, Bu Gio. Cek. Langsung baca aja kok. Langsung aja. Hah? Ini kan ada perkenalan namamu. Oh iya. Saya izin bacakan ya. Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Karlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Thank you Ibu Yuvina yang sudah membuka dan juga Bapak panggilnya apa ini? Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda ya yang sudah menyampaikan. Di sini saya mau menutup statement ya, suatu rangkaian statement
dengan sebuah narasi yang juga saya siapkan. Memang biasanya kalau beliau ini DJ mungkin public speakingnya kurang ya, tapi kalau kita pengacara kan harus ya public speaking itu. Jadi biasanya kalau saya ngomong nggak pernah pakai petunjuk, tapi melihat sensitivitas dan juga skala dari perkara ini, izinkan saya juga untuk memakai prompt supaya apa yang mau kita sampaikan itu tidak ada yang terlewatkan. Ya. Orang mungkin bilang ya, sorry itu, atau maaf, itu merupakan bentuk pertobatan yang paling murah gitu. Karena siapapun bisa minta maaf, ya kan? Salah tinggal ngomong maaf. Apa artinya sebuah kata maaf? Tapi kalau memang sebuah kata maaf itu tidak ada artinya, kenapa dalam kasus-kasus seperti ini yang dikejar itu selalu permintaan maaf? Dan kenapa DJ Panda selama ini, klien kami, itu menahan dirinya untuk tidak memberikan permintaan maaf secara terbuka, dan yang kita tahu secara fakta bahwa terakhir kali di podcastnya Bang Densu ya, itu yang terakhir, pertama dan terakhir kali. Berarti permintaan maaf itu gak cuman perkataan saja. Kalau misalnya itu semudah itu, pasti klien kami ini sudah minta maaf dari jauh sebelum bertemu dengan Ansugi ya, dengan kami semua. Permintaan maaf itu memang terkesan murah dan mudah buat beberapa orang, tapi nggak semua loh bisa kayak gitu. Ya. Kalau kita misalnya minta maaf sama bos kita atau sama orang tua kita, mungkin gampang, karena memang kita tahu posisinya kita itu di situ. Dan mungkin penghidupan kita, gajinya kita, nasib keluarga kita bergantung pada permintaan maaf kita. Jadi itu sangat mudah dan murah untuk dilakukan. Tapi akan jauh lebih susah bukan? Kalau kita minta maaf ke orang yang kita anggap setara atau di bawah kita gitu. Kita minta maaf sama rekan-rekan aja pasti lebih berat. Sama pasangan deh. Yang dikejar kan selalu itu. Mau itu pasangan, mau itu mantan ya. Nggak mudah loh untuk orang yang kita lihat setara dengan kita dan kita merasa benar, apalagi masing-masing sama-sama merasa benar. Pihak sana punya kebenarannya sendiri, pihak kita punya kebenarannya sendiri. Itu sangat amat tidak mudah. Ya, kita bisa lihat di tangannya. Tadi saya notice klien kami di Sepanda, tangannya keringetan semua tuh. Ya, ketika baca bergetar. Padahal sudah ada bantuan secari kertas tadi. Lihat mukanya, ekspresinya. Salah satu tujuan dari kita mengundang rekan-rekan di sini itu supaya kalian nggak cuma lihat statementnya saja dalam bentuk tertulis atau voice recorder yang mungkin bisa disetting ya, tapi kalian bisa lihat sendiri, nilai sendiri. Seberapa susahnya seseorang itu untuk minta maaf, dan ketika diberikan seberapa bernilai permintaan maaf tersebut. Seperti kita tahu juga, klien kami ini seorang DJ yang sudah berhasil membawa Indonesia, ya, dunia permusikan Indonesia ke kancah internasional. Tapi nggak cuma klien kami ini aja loh yang merupakan aset negara. Pihak pelapor, ya, saudari Erika Carlina itu juga merupakan artis papan atas. Sudah berapa film-film yang ditelurkan oleh beliaunya? Dua-dua ini merupakan aset negara, orang-orang penting. Kalau bisa dibilang juga orang-orang kuat dan berpengaruh di tanah air. Tentu saja untuk saling memaafkan, ya, apalagi memulai minta maaf, apalagi ketika masing-masing merasa dirinya benar, itu tidak mudah. Tapi terlepas dari susahnya untuk meminta maaf, dengan dasar-dasar hal yang saya sebutkan tadi, hari ini klien kami ada di sini. Ya.
terlepas dari ketidaknyamanannya beliau untuk bertemu dengan rekan-rekan media, untuk tampil di depan kamera sebanyak ini, saya yakin pasti nervous ya. Ada kelihatan ya. Harus meluangkan waktunya setiap hari, ada aja jadwalnya, bisa dicek sendiri. Tapi beliau memilih untuk menginisiasi respon ini. Dan saya pun sangat kaget ketika mendengar itu.